Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin al-hadits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadaratal afadil, para alim, para cendekiawan, berbagai tokoh masyarakat, baik yang ada di studio maupun yang lagi beraktivitas dimanapun berada. Di studio ada Pak Haji Rifai, ada Pak Wiradi, ada Pak Abdul Ghafur, ada Pak Sumaji, ada Haji Aba Saman, ada Aba Ashari, ada Pak Haji Soharjo, Pak Haji Kuswaji, Pak Saifuddin, dan kawan-kawan semuanya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, termasuk Pak Haji Ahmad Misto, rekan-rekan dari Surabaya, dari Weringin Anom, dari Kebomas, dan ibu-ibu dari Ondodo, iya, duduk sampean, masya Allah ya. Rekan-rekan dari apa jenenge? El Sinta Nada. Desa apa kelurahan niku? Sitorukun, nah? Indro Jekong. Oh iya, yang dikomandani oleh Bu Pesi. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah karena kita sekalian telah dibangunkan dan saat ini dikumpulkan di taman surganya. Insya Allah orang-orang seperti Bapak Ibu sekalian inilah yang nanti akan mendapatkan surga yang penuh dengan berbagai macam fasilitas. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa kehidupan ini berjalan begitu cepat. Rasanya habis sore ketemu sore lagi. Rasanya perayaan tahun baru belum selesai, kita ketemu lagi dengan perayaan tahun baru. Hari ulang tahun Republik Indonesia baru kemarin, rasanya kita rayakan dengan berbagai macam kegiatan. Sebentar lagi sudah akan menjumpai kita. Enggak kroso moro-moro wis tuwa, gak kroso moro-moro asam urate dukur, gak kroso moro-moro mripate melabur. Seperti itulah kehidupan di dunia ini, begitu cepat dan sangat singkat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan sambil memegang pundak Abdullah putra Umar bin Khattab, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hai Ibnu Umar,
jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti pengembara. Orang asing atau pengembara itu sama, begitu singkat dibandingkan dengan total kehidupan kita. Kemudian Abdullah bin Umar meneruskan, idza amsaita fala tantandiri sobah wa idza asbahta fala tantandiril masa wa khudh min sihatika li marodika wa min hayatika li mautika. Ketika Anda berada di waktu sore, maka jangan menunggu pagi. Dan ketika Anda berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Gunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu artinya kita tidak boleh berhenti meskipun sesaat. Kita harus terus-menerus melakukan kebaikan. Kita harus terus membuat prasasti, membuat piagam, karena kita tidak tahu kapan dunia ini meninggalkan kita, atau kapan kita meninggalkan dunia ini. Hidup itu begitu singkat. Sementara kehidupan yang sejati adalah pada saat kita telah bertemu dengan kematian. Bahasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celupkan telunjukmu ke lautan. Air yang nempel di ujung telunjuk itulah kehidupan dunia, dan air yang tersisa di lautan yang jumlahnya enggak kehitung, enggak terhingga, itulah kehidupan sejati kita. Itulah kehidupan di akhirat yang pasti mau atau tidak mau akan kita jumpai. Maka saya sering menyampaikan kepada ibu-ibu, dunia untuk sarana, akhirat tujuannya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia untuk sarana, akhirat tujuannya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik. Ya Rafi hasani wa daraji. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik. Ya Rafi hasani wa daraji. Iman takwa di dunia, akhirat masuk surga. Iman takwa di dunia, akhirat masuk surga. Ingkar pada akhirat, neraka selamanya. Ingkar pada akhirat, neraka selamanya. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik. Ya Rafi hasani wa daraji. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik.
Ya Rafi asani wa daraji. Saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman. Saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman. Lek gak ditambani pengajian, iso-iso edan tenanan. Lek gak ditambani pengajian, iso-iso gendeng tenanan. Kalamung qadimula yumalu sama'u tanaza'am qaulin wa fi'lin wa niyatin. Kalamung qadimula yumalu sama'u tanaza'am qaulin wa fi'lin wa niyatin. Urip nang donya ora suwe, padha karo wong mampir ngombe. Urip nang donya ora suwe, padha karo wong mampir ngombe. Sing sregep ibadahe, nang akhirat swarga panggonane. Mula sing sregep ibadahe, nang akhirat swarga panggonane. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik. Ya Rafi asani wa daraji. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik. Ya Rafi asani wa daraji. Ya Imam Marus liya sanadi, anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati Allah. Ya Rasulullah khudh biyadi. Ya Rasulullah salamun alaik. Allahu akbar. Ya Rafi ashani wa daraji atfatayati rotal alami. Allah Allah ya uhailal judi wal karami. Ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanun difadakiri. Ahlul baitil mustafa tuhuri amanul difadakiri. syubbihu bil an jumi zuhuri mithla ma qad jaa fi sunani. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi ashani wa daraji atfatayyaji rotal alami. Ya Allah ya uhailal judi wal karami. Ya Allah
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati atayyaji rotal alamin ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Mudah-mudahan kita sekalian yang saat ini hidup ini dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah, dan nanti pada saatnya diwafatkan oleh Allah bi husnil khotimah. Amin. Allahumma amin. Pendengar radio Mutiara Fajar yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian di studio, insya Allah apa-apa yang panjenengan lakukan ini sudah on the track, sudah berada di jalan yang benar. Semakin bertambah usia, kita harus semakin mendekat kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendekat kepada Allah, maka piagam demi piagam telah dibuat. Hati kita akan semakin tergantung kepada Allah. Ketika hati kita tergantung kepada Allah, nggak ada sama sekali ketakutan menghadapi ujian-ujian Allah dalam bentuk sakit, dalam bentuk perekonomian, dalam bentuk pergaulan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di hati kita tidak ada lain kecuali Allah. Dan ma asobam mim musibatin illa biidznillah. Semuanya tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Andai kata kita lagi tidak enak, diuji oleh Allah tidak enak, maka Bapak Ibu yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji kita, membebani kita di luar kemampuan kita. Ketika Bapak Ibu sekalian merasakan seperti itu, enak. Oh, berarti kita lagi disayang oleh Allah. Idza aradallahu abdan khairan aw arada ayyudhafiyahu subba alaihil bala'u sabba. Ketika Allah itu mencintai kita, ketika Allah itu menghendaki kita sebagai kekasihnya, maka kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang kadang itu sangat menyakitkan, seperti yang dialami oleh para kekasih Allah. Rasul Allah itu menghadapi ujian yang luar biasa. Tapi karena Rasul Allah itu imannya sangat kuat, meletakkan dunia tidak di hati, meletakkan dunia itu hanya di tangan. Mereka semuanya menganggap bahwa kita ini hanya diampiri harta benda, diampiri status sosial, diampiri ada pendamping hidup kita, ada anak-anak kita. Hakikatnya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Maka orang yang arif, orang yang bijak adalah orang yang tidak menunggu besok. Ketika ada kesempatan dilaksanakan. Idza amsaita fala tantadiri sobah. Ketika kita berada di waktu sore, maka tidak perlu menunggu pagi. Berbagai macam kebaikan dilaksanakan.
Mengikuti pengajian kayak gini kan berat itu ya. Apalagi yang datangnya dari duduk. Wah, itu berapa perjalanan lamanya dia yang dari Sumengko, ya itu berat ya. Tapi ketika di dalam hati kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Banyak orang itu yang menunda pekerjaan, padahal wis dikandani menunda pekerjaan sama dengan menabung penderitaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahasanya Kanjeng Nabi itu kan kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil, seperti orang asing. Nah, orang asing yang bijaksana pasti akan berbuat baik. Gak ono wong tamu kok petakilan niku gak ono. Atau pengembara otomatis akan mengumpulkan banyak bekal karena dia tidak tahu nanti bisa kembali ke rumah apa tidak. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian menganggap bahwa kehidupan di dunia ini seperti orang asing, maksudnya singkat sekali. Kita tidak punya rumah, kita tidak punya tempat tinggal. Singkat sekali, kita lagi dalam perjalanan. Maka kita harus hati-hati menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Mumpung masih hidup, kita pergunakan maksimal untuk menyongsong kematian kita. Mumpung kita sekalian masih sehat, kita gunakan secara maksimal untuk menyongsong pada suatu saat kita diuji oleh Allah sakit. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, dalam Al-Quran Allah menyampaikan, qala kam labithum fil ardi adada sinin. Wahai manusia, berapa lama engkau hidup di dunia? Ketika kita menjawab qalu labithna yauman au ba'da yaumin fas'alil adin. Ya Rob, aku hidup di dunia ini sehari. Enggak Gusti. Setengah hari. Enggak Gusti. Setengah hari masih enggak. Oleh Allah kemudian dijawab, qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Kamu di dunia ini enggak sampai sehari. Kamu di dunia itu enggak sampai setengah hari. Kamu di dunia itu enggak sampai seperempat hari. Andai kata kamu sekalian menyadari. Nah, orang-orang yang tidak menyadari bahwa hidup ini ada misi, nabtalihi, diuji oleh Allah. Hidup ini kita punya tugas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika sewaktu-waktu diambil oleh Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ia terbelalak, kaget luar biasa. Kenapa? Karena selama ini ia terbuai oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Padahal Bapak Ibu sekalian, coba dihitung mulai Nabi Adam sampai sekarang, kita pun masih belum tahu kiamat itu kapan terjadi. Tapi yang pasti setiap individu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap kita pasti akan ketemu dengan kematian. Nah, kalau kita sekalian sudah mati, itu baru merasakan, ya Allah, betapa indahnya kehidupan ini. Karena orang-orang yang mati itu 100% pengen balik dihidupkan lagi ke dunia. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Raymond Moody sama Profesor Dr. Arif itu seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah dikuburkan itu baru teriak-teriak pengen dihidupkan kembali. Maka nasihatnya Imam Ghazali, kalau ada orang bete menghadapi hidup ini, mungkin yang muda-muda ketika nembak sesamanya ditolak, ya, patah hati, atau mungkin lagi berusaha berdagang ternyata rugi, atau mungkin pada saat bergaul sudah berbuat baik tapi masih dicurigai melakukan perbuatan yang jahat dan lain sebagainya. Pada saat merasa sendirian, patah hati seperti itu, oleh Imam Ghazali disuruh datang ke kuburan. Lek perlu dikongkon ngoping
telinganya ini ditempelkan ke batu nisannya itu ya, nanti secara tidak langsung akan mendengar betapa teriakan-teriakan orang yang ada di sana. Antara lain orang yang tidak mau mengikuti pengajian. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka gawetun setengah mati. Kenapa? Saya diberi kesempatan oleh Allah, awakku sehat, wis gak lapo-lapo, wis pensiun, kok ijek gak gelem melok-melok kumpul nak nggone majelis taklim, kok gak gelem melok-melok kumpul nak nggone majelis sholawat, kok gak gelem melok-melok kumpul nak nggone majelis khatmil Quran. Orang-orang seperti itu menyesal luar biasa nanti. Orang-orang yang selama ini tidak peduli kepada sesamanya, gak gelem ngalah ya, padahal dikandani al yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kita dianjurkan untuk peduli kepada sesama kita, tapi ternyata nggak juga memikirkan padahal banyak kelebihan yang ada di rumahnya, dan sampai kadang-kadang buah itu bosok ya, kadang-kadang makanan sampai mambu. Kenapa nggak kepikir bahwa di luar rumah itu banyak peminta-minta, di luar rumah itu ada banyak yatim piatu. Nah, orang-orang seperti itu nanti akan teriak-teriak, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wis kadung nuk kuburan kayak kuwetun. Syakban itu loh sudah bersedekah, memberikan jaketnya ya, kemudian sudah mengeluarkan makanan minuman, tapi begitu menjelang wafat, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Apa? Kata Rasulullah, karena Syakban membawa pakaian dua, yang diberikan itu ternyata yang lama. Kenapa tidak yang baru? Betapa hebatnya balasan ketika kita membuat orang lain happy. Kenapa tidak semuanya? Kok hanya saya berikan sebagian? Nah, mohon maaf, karakter kita lek kei wong kan biasane dikekno sing kira-kira dhewe wis gak doyan. Betul ya? Biasane ana klambi sing rada api-api ngono, sing dikekno kan biasane sing elek-elek gitu ya. Padahal Syakban ini ketika menjelang wafat kalimatnya begitu. Kenapa tidak yang baru? Kok yang jelek yang saya berikan? Kenapa kok hanya sebagian? Kok tidak semuanya? Nah, pada saat seperti itu sudah percuma, karena kita sudah bergeser di alam yang berbeda. Lebih-lebih orang yang selama ini mendewakan dunia. Maka orang-orang yang kayak gitu, walau taro idil mujrimuna laki surusim inda rabbihim rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Rob, nggih Gusti, kula pireng betapa sambate teriakannya, minta tolongnya orang-orang yang berada di alam barzah sing kelakuane elek. Ya Allah, nggih Gusti, meripat kula ndelok piyambak betapa dahsyatnya suasana neraka. Naudzubillahi min dalik. Pada saat seperti itu baru farji'na, kembalikan lagi ya Rob aku ke dunia supaya bisa ikut qasidahan, kembalikan lagi ya Rob aku ke dunia supaya bisa ikut bersedekah, kembalikan lagi ya Rob ke dunia supaya bisa ikut ngaji, kembalikan lagi ya Rob ke dunia supaya aku bisa memanfaatkan rizki yang kau berikan untuk beribadah umroh dan lain sebagainya. Tapi semuanya sudah terlambat. Awalam nu'amirkum ma yatadzakaru bihi man tadzakara wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada zaman Nabi Isa, suatu saat itu pernah mengembara, kemudian diikuti oleh salah seorang sahabatnya ya. Rupanya sahabat ini masih baru mengikuti Nabi Musa dalam pengembaraan dari timur. Kalau orang Indonesia ini menuju ke barat. Di tengah jalan perutnya lapar, membawa 3 potong roti.
dimakan, yang sepotong Nabi Isa, yang sepotong temannya yang membersamai itu. Kemudian masih sisa sepotong. Terus Nabi Isa izin, saya agak kehausan, saya tak mencari air untuk minum. Nah, kemudian minum Nabi Isa. Begitu balik ke tendanya, loh, mana roti yang sepotong tadi? Dijawab oleh temannya tadi, nggak tahu. Bener nggak tahu? Iya nggak tahu sayang. Ya udah, kita lanjutkan perjalanan. Di tengah jalan lapar, roti sudah tidak ada, bekal sudah tidak ada. Tiba-tiba melintas di hadapannya ada 3 ekor rusa. Oleh Nabi Isa dipegang 1, seekor rusa tadi dipegang 1, kemudian disembelih. Setelah diproses, dimakan, udah habis makan, Nabi Isa bermunajat kepada Allah, ya Rob, saya mohon kuasamu supaya rusa yang 1 yang saya sembelih tadi engkau hidupkan kembali. Allah zat yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Maka kun fayakun biidznillah, rusa itu hidup kembali sehingga lengkap 3 ekor. Wahai sahabatku, demi zat yang menghidupkan rusa, siapa yang makan sepotong roti tadi? Gak tahu Isa. Oh ya sudah, ndak apa-apa, jalan, melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di hadapannya ketemu dengan rawa-rawa yang dalamnya di atas 3 meter. Waduh, ya apa ini ya? Kalau nyari perahu nggak ada, tempat untuk mengapung nggak ada. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Rob, engkaulah yang kuasa menjadikan laut menjadi jalan, menjadi daratan yang luar biasa seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Mohon dengan hormat agar air yang akan saya lewati ini keras seperti jalannya Nabi Musa. Biidznillah, sementara kiri kanan masih air, Isa dengan sahabatnya itu berjalan. Sahabatnya digendong oleh Nabi Isa. Seret, begitu sudah selesai ditanya lagi, wahai sahabatku, demi zat yang menjadikan air menjadi jalan yang sangat keras tadi, siapa yang makan roti tadi? Udah diberitahu, nggak tahu kok ya masih nanya. Apa curiga kepada saya? Enggak, ya sekedar nanya saja. Nah, udah, kita lanjutkan perjalanan. Ya, sampailah di padang yang luas. Ada pasir-pasir, oleh Nabi Isa dikumpulkan, membuat gunungan pasir, ya, membuat gunungan pasir, 3 gunungan sudah jadi. Kemudian Nabi Isa bermunajat kepada Allah, ya Rob, atas kuasamu jadikan gundukan pasir ini emas. Biidznillah, gundukan pasir tadi menjadi emas. Kemudian pemuda tadi nanya, loh kok gundukannya 3? Ini untuk siapa? Yang 1 untuk saya, yang 2 untuk kamu, dan yang ketiga untuk yang makan roti tadi. Saya mohon maaf, saya malu Isa, kalau nanti engkau katakan kok mangannya akeh lan liane, sebenarnya yang makan roti tadi itu saya. Oh ya, kalau begitu sudah ya, gundukan 1, 2, 3 yang berupa emas ini ambil semuanya untuk kamu. Saya mohon maaf, saya tak izin, Anda di sini aja, saya akan melanjutkan perjalanan. Oh, udah, meskipun tidak dimintai izin oleh Nabi Isa karena sudah nunggui gundukan emas, maka ya senengnya setengah mati. Tahu-tahu setelah Isa agak jauh, tiba-tiba ada orang-orang jahat, ya katakanlah perampok gitu, 2 orang, ya, emas apa nyowo, pilih nyowo apa pilih emas. Ya ginilah ya, jangan keras-keras kayak gitu. Ini kan bertiga. Nah sementara emasnya kan ada 3 gundukan ini. Gimana kalau kita bagi satu-satu?
Sampean satu gundukan, saya satu gundukan, sehingga semuanya mendapatkan emas. Oke, setuju gitu ya. Habis menyetujui itu perutnya lapar. Nah, ketika perutnya lapar, kemudian salah seorang disuruh mencari nasi bungkus di warung sebelah sana, agak jauh ya, kira-kira 1 kilometer itu ada warung. Salah seorang beli nasi. Pikiran yang beli nasi tadi, lah ngapain 3 gundukan emas harus dibagi satu. Kan lebih baik tak racun aja wong loro. Jadi tuku sego pecel ya, sekaligus sudah beli racun. Sebelum dibungkus, racunnya dimasukkan ke nasi ini. Sret, sudah berisi racun ya. 2 bungkus tadi sudah berisi racun. Sementara 2 orang yang masih tinggal tadi, lo ngapain kita cuma kebagian 1? Kan lebih enak kalau kebagian 1,5. Ya apa, sepakat ah? Lek sing tuku sego kok mari teko dikepruk ndase. Oh ya setuju. Ya, yang 2 orang setuju untuk membunuh seorang yang membeli nasi tadi. Kenapa? Hubbud dunia ya, karena cintanya kepada dunia, lupa bahwa orang yang membeli nasi tadi akan membuat dia kenyang, bahkan lupa bahwa itu teman seperjalanan selama ini. Begitu nyampe ya, langsung dikepruk. Yang beli nasi tadi langsung dikepruk del gitu, meninggal dunia, wafat. Tinggal 2 orang. Udah, sekarang sepakat ya, 1,5 ini kamu, yang tengah ini dibagi 2, yang sana milikmu, nah yang sini oke, pembagian sudah selesai, yuk kita makan. Dua-duanya makan, karena sudah ada racunnya, murah-murah mati. Jadi masih telung gundukan, masih utuh emas, sementara orang yang kemerungsung. Mergo jare Kanjeng Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, ngerangsang terhadap dunya brono itu menjadi pangkal segala macam kesalahan. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, hubbud dunya dzulmatun, orang yang cinta kepada harta benda maka hatinya digelapkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ternyata 3-tiganya tidak mendapatkan apapun. Kula panjenengan sedaya belajar. Kita ini kan sudah diingatkan oleh Allah. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adanu yasmauna biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Udah diingatkan oleh Allah. Orang-orang sing kemerungsung nang donya brana, Korun ya apa ceritane? Amblas toh. Saklaba ketika masih melarat menjadi orang yang ahli ibadah, tapi begitu sudah kaya lupa bahwa yang ngasih rizki itu Gusti Allah. Sahabat Sa'ad ketika masih melarat, rajin ibadah, dikasih oleh Rasulullah 2 dinar, menjadi kaya raya, dunyane numbras menggurita gak karu-karuan, lupa bahwa yang ngasih rizki itu Allah, akhirnya kembali melarat ya. Allah mengingatkan kepada kita sekalian, sak tenane wong-wong iku sing wuta duduk mripate, sing wuta iku atine sing ana jero dodo. Lah ini berkaitan dengan akhlak kita. Jadi dhewek iki kira-kira perilakune kaya apa? Itu menunjukkan imannya kayak apa, kadarnya. Di ayat yang lain Allah mengingatkan, afalam yahdilahum kama ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayati liulin nuha. Maka tidaklah menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan ya. Kayak Namrud dibinasakan oleh Allah hanya
karena seekor nyamuk yang masuk di kepalanya sakit sampai kepalanya dipukul sendiri, hancur mengantarkan kematiannya. Fir'aun yang mengaku Tuhan dihancurkan oleh Allah, tenggelam di lautan. Qarun yang awalnya sama dengan Sa'labah, sama dengan Sa'ad, melarat, didoakan oleh Nabi Musa, kaya raya, dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, ya. Padahal mereka melewati bekas tinggal mereka. Sungguh pada hal yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka mari bersama-sama kita belajar dari tokoh-tokoh internasional. Karena cintanya terhadap jabatan, cintanya terhadap kedudukan, maka dihancurkan oleh Allah sampai melupakan Allah, menganggap dirinya sebagai Tuhan, ya. Saking cintanya terhadap harta benda, melupakan Allah, akhirnya dibenamkan oleh Allah ke dalam tanah. Qarun. Bal'am bin Bauroh, akhirnya dia su'ul khotimah karena cintanya terhadap harta benda. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak di negeri ini, misalnya Bapak Ibu sekalian melihat Jenderal Verdi Sambo tempo hari, ya, memupuk uang pundi-pundi sekian banyak, akhirnya juga ditenggelamkan oleh Allah. Dan begitu banyak para pejabat. Kita belajar dari berbagai peristiwa seperti itu supaya kita sekalian ini tidak gampang terkecoh, ya. Kehidupan di dunia ini bahasanya Gusti Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatun. Bapak Ibu sekalian, kehidupan di dunia ini laibun, permainan, sandiwara, ya. Permainan, lahwun, sandiwara, wazinatun, dan berbagai macam perhiasan saja. Diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Berbagai macam kesenangan yang ada di dunia ini adalah kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, man asbaha wa dunya akbaru hammuhu falaysa minallahi fi syai'in wa ulzima qalbahu arba'u khisalin. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka ia tidak mendapatkan apapun kecuali Allah menghunjamkan 4 hal di dalam hatinya. Yang pertama, hamun la yang qati'u anhu abada. Yang kedua, syughlun la yatafarragu minhu abada. Yang ketiga, fakrun la yablughu ghinan abada. Dan yang keempat, wa amalun la yablughu muntahahu abada. Yang pertama, selalu gelisah, ya. Kayak contoh yang pernah saya sampaikan, Adolf Merkel, orang kaya di Jerman, duitnya berapa ratus triliun, tapi hatinya gelisah. Akhirnya bunuh diri, nabrak sepur, ya. Terry Morgan, orang paling kaya di Perancis, bunuh diri, ngambil pistol, tembak kepalanya sendiri. Ada Getúlio Vargas, presiden Brasilia, orang nomor 1 di negaranya, hatinya gelisah, sibuk terus, nggak ada berhentinya. Masya Allah, kesempatan untuk kumpul dengan istri, dengan anak-anak, karena sibuk ngurus dunia, maka nggak bisa menikmatinya. Ia miskin, tidak pernah merasa kaya, angah-angah, geragas, gerangsang, dan harapan yang tidak akan pernah terwujud. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita belajar. Wis dikandani karo Gusti Allah bolak-balik, kul mata udun ya qalil,
Kesenangan di dunia itu kecil sekali. Dadi lek awakmu iki misale ya gak disopo duit ala kecil. Lek awakmu misale ya kok gak diparingi tubuh sing body language itu sing apa sing ana ngene iki lho ya. Alah wong kecil wae urusan ngono ya. Mbak Indah ini biyen ya langsing biyen ya saiki. Saiki ya kayak bongkokan ketepok. Udah itu kecil gitu loh. Kul mata udun ya qalil wal akhiratu khairun. Jauh lebih baik limanit taqwa, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wala tudlamuna fatila. Jangan sampai urusan-urusan dunia ini menciptakan tabir dalam bersahabat. Koncoan katik delok-delok duwite, delok-delok rupane, delok-delok status sosiale, ojo. Itu membuat Allah nggak suka. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dunia ini semuanya ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dadi lek pas panjenengan dikei duit tipis diuji panjenengan kuat apa ora, semakin mendekat kepada Allah apa enggak ya. Kalau udah digelontor dengan kebaikan ternyata kok yesek tetap ado, malah melite gitu ya. Pada saatnya nanti akan dihajar oleh Allah. Malam yukbal alallahi bimulatofatil iksan. Orang yang tidak juga mendekat kepada Allah padahal dikei awak sehat, duwe penggawean, bojone yo ganteng, yo ayu, anak-anaknya yo pinter, tapi kok dia tidak mendekat kepada Allah, maka quyida ilaihi bisalasilil imtihan, akan dihajar oleh Allah dengan bertubi-tubi persoalan. Geger karo bojone lo dilala, sing lanang selingkuh ya, sing wedok ya morak-marik mbuh apa ngono ku ya. Diajar oleh Allah usahane bangkrut, diajar oleh Allah dibujui anak buah dhewe entek, mari ngono kanca-kancane ilang kabeh. Lah kayak gitu itu kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, hendaknya hadirkan Allah di hati Bapak Ibu sekalian. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Cukup bagiku Allah, segalanya untukmu. Di hatiku ini penuh terisi segala tentang Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sing pokok itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sing pokok itu berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, dikei awak sehat itu untuk ibadah, dikei wajah ayu itu untuk ibadah, dikei rizki itu kanggo ibadah ya. Ojo sampai lali. Dikei rizki gak berangkat umroh, moro-moro dicetek karo Gusti Allah, gak nyenyek riko.
sok ben ditakoni la tazul qadamu abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi, umure ditakokno karo Gusti Allah. Awakmu tak kei umur dawa iku mau tawaf nang nggone ikon mulai. Komo gawe sa'i nak nggone Grace Mall wae. Lapo awakmu muter-muter nak nggone terminal iku lapo ya. Iki ditakoni sok ben. Ya, wa an jismihi fima ablahu, awakmu tak kei wajah ayu lho mok nggo apa ae, awakmu tak kei awak sehat iku lho mok nggo apa ae, gak tau mok gawe sila nak nggone afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, gak tau mok gawe iktikaf nang nggone masjid, awakmu tak kei ilmu iku lho kok gak ono gunane blas, kok tidak bisa membentuk perilakumu, kok tambah sombong, kok gak tambah sadar. Padahal innama yakshallaha min ibadil ulama, orang-orang yang ilmunya tinggi itu semakin sadar, aku iki sopo, biyen aku opo, biyen aku ora ono, Nini iku swidak tahun kepungkur ora ono, jenenge Nini iku mbah rupane kaya opo, jenenge Endah Wirastuti swidak tahun kepungkur iku ora ono. Lho dadak saiki ono, sapa sing anakno? Gusti Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum. Awakmu kok iso kufur mbek aku, kata Allah. Awakmu kok gak eling aku, biyen awakmu gak apa-apa, awakmu gak sapa-sapa, gak ono sing kenal awakmu, gak ono sing nyeluk awakmu ibu, gak ono sing menghormati awakmu. Terus awakmu tak uripno, tak dadekno menungso, mbok kala-kala angen-angen munggo riko didadekno pitik ngono lho ya apa, munggo riko didadekno suket ngono ya apa, arep protes apa? Wong iku kersane Gusti Allah. Lho alhamdulillah didadekno menungso kate umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ojo lali sampean dikei rezeki kanggo ibadah. Apa yang kira-kira belum panjenengan lakukan? Ya, misalnya cara wong Islam sing mburi dhewe kan biasane ibadah haji ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Padha wajibe. Lek haji saiki repot, winginane akeh kasus, ana sing mlebu penjara, ana sing diwuleno, ana sing tendane iku lho gak karu-karuan lan liyane. Lah ngono ku lek diangen-angen lho ya. Cara budale, carane wis gak bener, nyolong-nyolong, mestine visa ziarah digawe ibadah. Terus ndok kono kate digodaki askar murak-marik. Ngono ku kira-kira wallahu a'lam diterima apa ora? Wong prosesi ya proses gak bener, proses nyolong, menyalahgunakan. Wis saiki timbang repot-repot ya. Haji sek suwe apa maneh wis tuwa umroh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nok kono jaluk marang Gusti Allah mumpung durung dicetek. Boleh dicetek ngono baru bengok walau taro idmu kipu ala nari faqalu ya laitana nuratu ya Rob nuratu ala nukati babi ayat Rabbina wa nakuna minal mu'minin. Spreketek udah selesai lu dilalah anak putine, anak putune, anak turune betek pisan mergo nurun wong tuane. Ya Allah. Dan itu bukan hanya 60 tahun, itu bukan hanya 100 tahun, abadan abada. Ilingo wal akhiratu khairun. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik. Jangan meratapi yang hanya setitik air di telunjuk ini, tapi ratapilah sebanyak air laut yang ada di samudra. Itu harus panjenengan persiapkan mulai sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sedapat mungkin menolong agama Allah, sedapat mungkin memberikan penguatan terhadap nilai-nilai agama. Apa bentuknya? Melok pengajian, melok tahlilan, bebe ono selawatan, masih fals-fals sithik melok selawatan. Itu menolong agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah. Allah tidak butuh pertolongan. Nah bagaimana kita menolong Allah? Melalui
agamanya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ono pengajian kayak niki memberikan support. Please, ojo mikir rugi rek kanggo kendaraane piro lho. Donyamu ya iku. Makanya kaya Mbak Endah kerep nggo tumpeng iki ya iki donyane asline sing liya-liyane wallahu a'lam. Tengene Malang niku wonten juragan batu bara. Oh my api nok Malang ono, nok Batu ono, nok Kalimantan ono, Sulawesi ono, Jakarta ono. Koleksine niku mobil sport sing regane 20 miliar. Koleksine niku pesawat pribadi ya. Tapi gak dimaksimalkan untuk berbuat kebaikan, untuk menolong agama Allah. Misale mobil sport itu wis kekno pondok kono, kekno kanggo ngurus yatim piatu, kekno janda-janda yang ngurusi putra putrine sing yatim digawe modal pekerja. Enggak, dadak jek enom dicetek karo Gusti Allah. Ya. Lali anak turune oga becik lakune nyonyor. Kayak Isam bin Malik iku. Anake 11 ditinggali donya pirang-pirang triliun, dadak anake betik 20 tahun kemudian menjadi pengemis di tengah pasar. Nah, Umar bin Abdul Aziz podo-podo mantan khalifah, anak-anaknya nggak ditinggali donya. Kenapa? Dia takut nanti kalau sampai donya ini disalahgunakan oleh anaknya, maka otomatis akan balik nang wong tuane. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ingat, wal akhiratu khairun, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Sampean nggak usah takut mati. Sampean wedi yo mati, sampean mluwayu nondi yo mati, sampean wani yo mati ya. Wong Gusti Allah niku lek ngelingke walau kuntum fi burujim musyayyada, awakmu sing ngidan no endi wae mati, maka hadapilah mati dan perbanyak ingat terhadap kematian. Aqyasun nas aktsarahum dzikralil maut, lewes eling nang kematian wa asyaddahu mustidadalah. Ngaji ya kayak ngene iki lho. Awakmu lak enak sing ngaji kaya ngene iki, awakmu lungguhe delok sikile didelojorno enak mbek kipas ya engko mari ngaji mangan tumpeng bareng-bareng lho lak enak to. Aja sampai duwe eman duit sampean sing sampean tokno kanggo sangu mrene iku gak ilang. Malaka ma kodamta, duite riko ya sing sampean tokno iku. Makanya Pak Qasim itu diundang ngaji dimanapun ya mesti nggawa. Aku gak mikir disangoni apa ora, kadang-kadang ya tekor sing tak tokno luwih akeh ketimbang sing tak terima. Tapi saya yakin itu rezeki saya, sementara yang ada di saku belum tentu ya. Hanya tak tinggal keluarga saya, naudzubillahi min dzalik, menyalahgunakan, malah wong tuane sing entuk kiriman godho. Saya susah, saya soroh, rasane ana neraka, dicawisi godho geni, kelabang geni, ula geni. Dicawisi godho geni, kala jengking geni, ula geni. Ulane sak glugu-glugu, dikon nyokot wong sing ora nggugu, wong sing ora nggugu. Dawuhe pangeran ora digatekno, bisikan setan sing dilakokno. Iku wong sing elek-elek, tapi wong sing apik-apik kaya panjenengan iku masyaallah. Bejo banget wong becik amale, kuburane banget indahe, sembarang kalir wis dicepake, sing ngladeni banget ayune, sing ngladeni wayu rupane. Kuburane kaya istana, kasur dipan tekok permata, pakaiane seindah sutra, sing ladeni cantik jelita. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Lillah bi ahlil badri ya Allah. Yammim nahwal Madinah tarol anwar waqsid himana bina tahal muhtar. Yammim nahwal Madinah tarol anwar waqsid himana bina tahal muhtar. Tahal muhtar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma ya Allah ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatukal ulya bi anna nasyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu billahi min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah qabul. Amin Allahumma amin.